Bisa Mama Soisa? Bisa dengar? Apakah Cece bisa dengar? Bisa Mama Soisa? Boleh ayat 2 apa Mama Soisa kesimpulannya? Oh, di sini ditekankan bahwa Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Bagaimana Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang kota Yerusalem, baik Allah itu, bahwa satu kali kelak batu-batu tidak tersusun rapi, Cece. Nah, apakah yang mau apanya yang tidak tersusun rapi, bahasa kata lainnya apa? Mau apa? Tanda-tanda. Bukan. Kalau tidak tersusun rapi artinya bangunannya diapain? Bangunannya runtuh. Nah, mantap. Halo, bangunannya runtuh. Iya, betul, Mama Sesa. Oke, sebentar ya. Bangunan runtuh kan di sini? Oke, kita mau tanya sama Om Bram. Om Bram, kalau ada bangunan yang runtuh, ingat apa? Peristiwa apa? Dan 11. Ini notes ini ya. Teringat akan 9/11 kan di zaman kita, Om Bram? Iya, Gay. Jadi artinya kalau 9/11 ada bangunannya runtuh, betul? Artinya Yesus masih ada di dalam yang disebutkan bangunan nggak? Nggak ada. Di luar. Yesus sudah keluar dari tempel, bait Allah kan? Betul, gitu. Atau gereja. Atau tidak ada di dalam kan? Apakah sejauh ini bisa mengerti semua? Boleh lanjut ya? Jadi bangunan runtuh ini maksud bukan gereja Tuhan, Pak? Bukan. Yang ditunjuk sama murid-murid itu kan? Oke, kita mau tanya sama Mem Olsya. Ada? Mem Olsya, apa arti gereja sih Mem Olsya di akhir zaman ini? Gereja itu bukan bangunan, tapi orang sendiri hidup saya dan bangunan dimana 2-3 orang berkumpul tapi yang gereja. Apakah bukan bangunan? Bukan apa lagi? Bukan yang ditentukan negara loh? Bukan apa lagi? Denominasi? Bukan bangunan, bukan yang ditentukan negara, bukan denominasi. Siapa tapi? Orang-orang yang apa? Dan memelihara hukum Tuhan, toh? Ya. Upward look sana. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang menentukan, Uco, gereja adalah gereja? Apa yang menentukan gereja bangunan adalah gereja? Apa yang menentukan? Jangan gereja bangun ya. Apa yang menentukan atau establish sebuah gereja? Apa? Kalau Tuhan waktu ini pergi atau masih di dalam? Cok. Keluar toh?
Kira-kira kalau udah keluar gereja nggak walaupun dibilang gereja? Ini kan bait Allah atau Cok? Tempel. Apakah waktu Yesus sudah keluar dari tempel itu masih tempel? Gimana? Jadi yang menentukan sebuah gereja apa? Tuhan punya apa? Bisa ngerti Ucok? Bukan gereja, oke? Gampang toh? Tuhan punya kehadiran. Jadi kita mau tanya lagi sama Om Konyep. Om Konyep, apa yang menentukan sebuah gereja, Om Konyep? Halo, selamat pagi Om Konyep. Oke, belum ada jawaban. Brother Alex, apa yang menentukan sebuah gereja? Brother Alex? Halo. Iya, pagi Brother Alex. Yang menentukan sebuah gereja apa, Brother Alex? Ya, kalau berdasarkan kutipan nubuat dalam pandangan ke atas, ya, pandangan ke atas itu bahwa gereja itu bukan bangunan, bukan yang ditujukan negara, bukan organisasi, institusi, denomination, dan semua. Yang menentukan sebuah itu, yang menentukan gereja itu adalah, tetapi gereja itu adalah di mana 2-3 orang berkumpul dan ada hadirat Tuhan, ya, hadirnya Tuhan Yesus di situ, yaitu disebut gereja. Jadi yang menentukan sebuah gereja itu adalah hadirat. Nah, betul. Hadirat Ya. Tuhan. Ya. Sekarang kita mau tanya sama Mary Bell. Mary Bell artinya Matius 24 ayat 1 dan 2, gereja Tuhan bukan? Kenapa sayang? Mantap Mary Bell, that's good. Karena bukan, karena apa? Tuhan sudah apa? Sudah keluar toh? Atau sudah tidak ada? Jadi apakah kita sudah tahu kenapa kita keluar? Apakah salah satunya alasannya Tante Telma karena nggak ada Tuhan di situ, betul? Ya, betul. Itu dia. Oke, mari kita lihat. Ini konteks Matius 24. Kita baca ayat 3 lagi, toh? Maaf ya, saudara-saudara, kita udah nggak baca lagi karena ini review. Jadi kita cuma mau tanya-tanya yang kemarin mengikuti. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, yang kemarin nggak ikut Daily Bible Study, boleh tanya ya. Oke. Oke, kita mau tanya sama Kokorei. Kokorei, apa yang mau ditekankan di Matius 24 ayat 3? Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapan itu terjadi? Saya menyimak saja ya, saya lagi di jalan. Oh iya, Om Konyet. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, Om Konyet. Ya, silakan saya. Jadi mereka murid-murid itu bertanya kapan atau waktunya, tandanya itu peristiwa yang di ayat 2 itu terjadi dan mereka bilang itu akhir dari dunia. Itu pertanyaan yang mereka bertanya. Jadi yang mau ditekankan kemarin apanya? Satu kata, saya. Sign. Sign, tanda. Betul? Atau sign. Boleh sampai sini? Tanda akan apa? The end. Akhir. Betul? Akhir. Betul? Ini kan? N kan? Saya semuanya. N. Lalu ada sign. Ini kan dua kata yang ditekankan di Matius 24 kan, Mem Olsya? Iya. Nah, oke. Lanjut ya. Ayat berikutnya. Kita tanya sama Kak Lina sekarang. Kak Lina, kalau ayat 24-13 mau tekankan apa? Dia bilang di situ orang yang bertahan sampai itu sudah mengatakan selama. Jadi orang-orang yang tahu sains
mereka akan selamat sampai akhir. Karena konteksnya Matius 24 sama toh Kak? Sama. Nah, mantap Kak. Jadi kata-kata penghubungnya at the end kan? Betul? Kurang besar ya tulisannya ya? Kita besarnya. Gini boleh? Nah, oke. Jadi di the end ini ada orang-orang yang selamat kan Kak? Karena apa mereka bisa selamat? Bertahan, toh? Atau endure. Baik. Mana? Tiga. Sesuai konteks, mereka bisa selamat karena lihat apa Kak tadi? Nah. Ya, terima kasih Kak Lina. Oke, kita lanjut lagi. Ayat berikutnya kita mau tanya Kak Chen. Kak Chen, koneksinya dengan GC 594 apa Kak Chen? Iya Kak? Ini kalau N, kata-kata di N di GC 594 apa? Close probation ya. Nah, setuju semua? Ya kan? Iya. Nah, time of trouble boleh. Lalu Kak, apa sign-nya Kak? Di kutipan ini apa sign-nya? Tanda-tandanya apa? Events. Jen. Nggak apa-apa. Kak Jen apa Kak Jen? Itu sudah jawab tadi. Kak Jen lagi lah. Sama jawab. Events. Betul? Peristiwa-peristiwa atau Kak? Iya. Mantap. Jadi Kak, orang yang bertahan, orang yang mengerti apa Kak? Orang yang selamat atau bertahan adalah orang yang apa? Events, yang lihat events. Ini kan? Oke, pertanyaannya Kak Chen, apakah semua orang yang lihat events mengerti? Tidak semua. Ya? Pengertian mereka akan terlihat dari apanya mereka, Kak? Dari kemarin. Di ayat ini, di kutipan ini, Kak. Dari time of trouble ya, Cen? Bukan? Kalau misalnya saat ini Kak Chen bisa lihat, oh, nih orang mengerti nih tentang event. Kalau tentang IN, mereka lagi ngapain? Kan karena Kak Chen bilang kan, semua yang mengerti belum tentu, orang yang melihat belum tentu mengerti. Yang mengerti bedanya apa dengan yang tidak mengerti gitu. Impression mereka aja bukan. Ya, terus kalau mereka sudah impression, mereka ada impression, mereka mengerti kan? Mereka bikin apa, Kak? Di kutipan ini kok, Kak. Mereka tidak siap ya, Cen? Yang mereka buat, Kak. Jadi terlihat mereka lagi ngapain ketika mereka mengerti gitu. Coba kakak baca. Baca dulu. Pasti kakak dapat. Hehe. Pengertian mereka akan terlihat dari apa mereka. Coba di sini aja baca. Jadi Kakak Chen bisa lihat, oh ini orang mengerti nih tentang event yang udah diungkapkan sebelum the end. Tanda-tandanya yang ditanya murid-murid kan Kak? Tentang the end.
Terus yang mengerti akan kelihatan lagi ngapain. Nah, gitulah. Oh, gitu. Oke. Apa? Apa, Kak? Pekerjaan persiapan. Ah, mantap, Kak Cien. Betul nggak? Iya, iya. Artinya, tidak semua yang lihat event melakukan pekerjaan persiapan. Itu dia. Jadi walaupun sudah tahu tentang midnight, ya, sudah tahu, sudah mau sandelo, sudah tahu semuanya, tetapi enggak semua lakukan pekerjaan persiapan. Wih, ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Lanjut berikutnya lagi. Oke. Apa jawaban Tuhan tentang ini ayat 3 tadi nggak tanya apa, Itin? Tadi ayat 3 konteksnya sebelumnya apa? Tentang apa? Tandanya diapain? Nah, tentang Oke, Itin apa jawabannya? Apa jawaban Tuhan ketika tentang tanda di end yang ditanya murid-murid? Itu jawaban Tuhan adalah take it. Jangan main di situ. Jadi jawabannya Tuhan apa? Akan ada apa? Ada Ah, mantap. Oh? Jadi penipuannya ini berdasarkan apa? Kalau misalnya sebelum di end ada apa, Itin? Sebelum di end ada apa? Sainsnya apa? Sainsnya apa, Itin? Events. Artinya penipuannya ada koneksi dengan apa? Mantap. Kayaknya ayat 5 juga ya. Saya ada copy nggak ya? Oh, ada. Oke, kita mau tanya lagi. Kita mau tanya lagi. Iya, Om Bram, silakan. Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Tadi, sorry, saya belum tadi di waktu yang kutipan yang Chen ditanya tadi. Ya, GC. Apa tadi? Apa tadi ya dia? Kontroversi. Iya, tadi ada yang ditulis. Apa yang tadi Gedi sudah tulis itu ada? Apa persiapan apa ya? Apa? Bukan pekerjaan persiapan, Om Bram? Ya. Ya, orang yang jadi kan semua orang kan lihat event kan, Om Bram? Ya. Nggak semua mengerti. Nah, bagaimana kita bisa bedakan orang yang mengerti atau enggak events yang Tuhan sudah bilang kan supaya ini kan, supaya karena sudah mau close of probation kan, Kak, Om Bram? Iya. Dan itu kelihatan dari mereka lakukan pekerjaan persiapan atau enggak, Om Bram. Oh, jadi, oke. kalau misalnya kita sekarang sudah tahu event, sudah tahu mau dekatnya waktu, tapi enggak lakukan pekerjaan persiapan, artinya kita enggak mengerti. Dan kalau enggak mengerti, foolish atau wise? Foolish. Foolish, itu dia. Ya? Iya, pertanyaannya pekerjaan persiapannya itu apa, Ge, ya? Itu enggak dibahas kemarin, Om Bram. Oh, oke. Dan kita tahu kan pekerjaan persiapan itu berhubungan dengan menyangkal diri kan? Bagaimana murni seperti Kristus itu kan? Gitu, iya. Oke, dan terima kasih, Gedi. Dan yang satu lagi kan, selain kita punya karakter Kristus, kita harus belajar nubuatan kan? Karena dua ini nggak boleh kepisah kan? Ketika Betul. kita fokus karakter Kristus, bukan berarti kita bilang, nubuatan nggak penting. Yang penting punya karakter Kristus. Bisa nggak gitu, Om Bram? Enggak. Sedangkan Revelation itu apa? Revelation itu kalau di Revelation 1:1
revelation of Jesus Christ, betul? Jadi kalau mau punya karakter Kristus, kita belajar nubuatan untuk kenal siapa Tuhan kita, kan? Gitu, Betul. Ya. Nggak pernah berubah, kan? Selalu sama. Om Bram bisa mengerti, Om Bram? Iya, Gedi. Ya, terima kasih, Gedi. Ya, sama-sama. Mama Soise bisa mengerti? Tante Telma bisa ikuti, ya? Iya, Gedi. Om Alex? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Itin, masih Itin lah. Itin, peristiwa yang berkoneksi ada penipuannya apa, Itin? Itin boleh ngomong agak ini? Ya, penipuan. Ya, biar kedengaran di Zoom kecil. I am Christ. Apa itu bahasa Indonesianya? Akulah Kristus. Peristiwa yang menipu. Ada, boleh komplit, Itin? Datang dalam namaku dan mengaku dan berkata aku adalah Kristus. Jadi ketika kita lihat di end, betul? Ada orang-orang yang bilang dirinya apa, Itin? Dirinya Kristus. Dan menipu, kan kerjaannya? Nah, itu dia. Tapi di sini tahu nggak apa yang mereka bikin? Penipuannya kita tahu nggak berupa apa? Tidak. Nah, belum kelihatan, kan? Tipuannya apa toh? Atau apa yang mereka buat? Belum tahu. Pokoknya kalau di end ada orang-orang yang bilang dirinya Kristus, bilang mereka pengikut Kristus atau seperti itu, kan? Dan tetapi mereka kerjaannya menipu, betul? Mari kita lihat apa dia punya apa yang mereka lakukan, oke? Apa yang si penipu lakukan? Tadi ayat 4 kan sebelum ayat 5. Iya, itu. Oke, kita sekarang mau tanya sama Tante Telma. Tante Telma, di ayat ini apa yang orang di ayat Matius 7:22 lakukan? Apakah mereka pakai nama Tuhan nggak? Iya, pakai nama Tuhan. Jadi apakah mereka mengaku ikut Kristus, betul? Aku nama Mesias. Ya, bagaimana, Gedi? Orang di sini mengaku pengikut Kristus, kan? Iya. Oke. Padahal penyesatan, menyesatkan banyak orang ya. Tapi dikenal Tuhan nggak? Enggak dikenal Tuhan. Kan penipu. Menipu. Mereka bikin apa? Menipu. Di ayat ini penipuannya bikin menyesatkan banyak orang. Nggak ada di ayat ini, Tante Telma. Menyesatkan banyak orang. Boleh baca ayat ini, terus habis itu lihat apa yang dilakukan. Yang mereka bikin apa di sini? Ada 3 hal, Tante Telma. Ini, iya. Mereka berseru. Mereka bilang mereka sudah memanggil nama Tuhan dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Lalu? Halo. Lagi? Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
Bernubuat sudah belum, Tante Telma? Ya. Tante Telma sudah. kan mengusir setan, mengadakan mujizat, kurang apa satu? Setan, bernubuat demi namamu, dan mengadakan mujizat. Udah, Tante Telma di sini nomor 2. Satu lagi Tante Telma. Satu lagi ya. Tadi Tante Telma sudah bicara-bicara tapi nggak dibilang di sini. Coba satu lagi. Cuman kata itu aja, jangan dibaca. Dibaca ya. Jadi Tante Telma baca terus bilang, oh ini Gedi, nah gitu. Ya. Coba. Apa? Mereka bilang pengikut Kristus, padahal mereka tidak kenal Kristus. Bukan. Ya? Coba bukan ya. Bilang Tuhan. Mereka bikin apa pertama kali? Mereka bikin ini apa? Sudah apa? Sudah bikin mujizat, ya. Coba baca di ayat. Yang pertama sudah kan, ini mengadakan mujizat sudah toh? Iya. Mengusir setan sudah. Satu lagi Tante Telma yang belum dibilang. Coba. Tuhan, bukankah kami apa? Bukan kami bernubuat. Ya. Sudah bernubuat. Demi namamu. Sudah itu ya. Apakah yang belum ditulis apa dan Tante Telma jadinya? Mengusir setan, mengadakan mukjizat, satu lagi apa yang tadi Tante Telma sudah baca? Orang ini. Mengadakan mukjizat sudah ya, mengusir setan sudah. Satu lagi. Yang baru dibaca tadi Tante Telma, dia ngapain? Pada hari terakhir banyak orang berseru kepada namaku ya. Bukan Tante Telma. Nah, itu kan berseru. Ini yang mau dibuat, yang mereka buat Tante Telma. Tuhan, bukankah kami? Ngapain mereka Tante Telma? Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, itu apa Tante Telma? Jadi mengusir setan sudah, mengadakan mukjizat sudah. Satu lagi apa? Yang tadi Tante Telma baru bilang itu loh. Bernubuat demi namamu. Itu dia. Ya. Aduh, gini. Latihan ya. Iya, makasih. Gampang toh. Ya, oke. Jadi ini yang mereka bikin kan? Oke. Jadi. Ya. Mengusir setan, mengadakan mujizat. Jadi Tante Telma, sebelum akhir akan ada orang-orang yang mengusir setan, mengadakan mukjizat, bernubuat tapi menipu, betul? Iya, betul itu. Jadi katanya baik semua, tapi sebenarnya dia lakukan tipuan. Dan ketika orang yang lihat tanda-tanda itu, betul? Oh, aduh ini tanda-tandanya kan salah satunya, betul? Iya. Iya, betul. Jadi of preparation, betul? Iya. Mari kita lihat the false Christ. Kristus palsu. Ini Kristus palsu, toh? Iya, the false Christ, Kristus palsu. Oke, kita mau tanya lagi. Oke, Kak Lina, boleh jelaskan tentang Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Silakan, Kak Lina. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Artinya hari ketiga itu hanya ada ibunya. Yesus belum ada di tempat itu. Oke, marriage, ada marriage di Kana. Yang ada cuma ibu Yesus. Belum ada Yesus gitu kan, Kak? Dan Yesus belum ada. Halo? Lalu
hari pertama, hari ketiga itu yang menjadi hari pertamanya Yesus dan murid-muridnya ada, gitu, Cik. Jadi hari ketiga juga adalah hari pertamanya Yesus dengan murid-muridnya ada di situ. Mantap, Kak. Setuju semua? Ya. Nah, itu dia ya. Lanjut ya. Nah. Oke. Kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Kita tahu, Brother Alex, kalau di Kana terkenal dengan peristiwa apa, Brother Alex? Ada pernikahan dan di sana ada Yesus merubah air menjadi anggur. Mantap. Apakah merubah air menjadi anggur itu peristiwa yang sehari-hari terjadi atau nggak pernah? Nggak pernah. Jadi bilang tentang pernah, Om tanya nggak pernah itu. Om Daniel, itu peristiwa apa? Usir setan atau bernubuat? Masuk golongan yang mana? Buat bernubuat. Bukan. Kalau bikin air jadi anggur? Coba tuh, mujizat. Mujizat kan, betul? Iya. Yesus yang asli lakukan mujizat, betul? Betul. Dan apakah false Christ juga lakukan mujizat, betul? Kita lihat di sini. Lakukan hal-hal. Thank you ya, Om Daniel. Oke. Ya. Sekarang kita tanya sama Kak Chen. Kristus asli bikin mujizat, Kristus palsu juga bikin mujizat. Hari Marriage di Kana. Hari ketiga, marriage di ketiga. Ini the third day kan? Jadi marriage-nya udah dari hari pertama mungkin kan? Ketiga. Berarti itu Ibu Yesus sudah datang dari awal atau pada hari ketiga juga? Nggak dibilang, mah. Cuman dibilang hari ketiga ada Ibu Yesus gitu. Dan hari ketiga itu adalah hari pertamanya Yesus ada di situ. Kayak dibilang tempatnya 3 hari itu Yesus perjalanan, pasti hari ketiga itu nyampe. Oke, mantap. Lanjut ya. Kak Chen mau terangkan CTR 230.2. Silakan Kak Chen. Mau terangkan ya, Cek? Ya, koneksinya apa gitu. Dengan yang ada di John kan? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di John kan, di sana ada pernikahan di Kana yang di hari ketiganya itu, di mana dia punya ibu sudah di sana lebih dahulu, itu hari ketiga itu adalah hari pertamanya Tuhan Yesus kan, dia bikin mujizat. Nah, dan dia punya mujizat itu adalah mujizat yang pertama yang dia buat. Nah, terus dia punya, dan mujizat itu dia. Jadi kata penghubungnya apa di sini, Kak? Miracles. Miracles, toh? Mujizat, toh? Kita baca ini, kita lihat dia heal the sick, masuk kan? Iya Kak, betul. Iya. Ini ada marriage in Kana kan, dia punya koneksi kan? Iya, betul. Nah, jadi marriage, pernikahan. Ya. Jadi marriage in Kana, di Kana itu. Ada apa? Ada hubungannya dengan miracle kan? Yang itu menyembuhkan orang sakit. Oke, thank you Kak. Dan salah satu miracles-nya apa?
sembuhkan orang sakit. Sorry, Cek. Kita karena baca itu kita jadi bingung. Oke. Oke. Halo, Gedi. Bram, silakan, ada pertanyaan? Apa tadi? Miracle artinya apa, Gedi? Mujizat, Om Bram. Oh, oke. Ya, makasih, Gedi. Ya, sama-sama, Om Bram. Oke, lanjut lagi. Di YI Februari 8, 1900. Kita mau tanya Kukurei. Apa koneksinya Kukurei? Ayat ini. Oh, ini dibilang di sini bahwa Yesus diminta untuk bukan ini, ya, meminta untuk melakukan wonderful atau mujizat. Kalau nggak salah di hadapan Herodes ini. Iya. Iya, iya. Apa dia punya koneksi? Itu pekerjaan Yesus itu mesti mujizat gitu. Yang kata-kata yang mau dipakai apa sebagai jembatannya? Apakah ini saya? Ya, wonderful miracles. Lalu? Apa lagi? Miracles. Ada. For them, pokoknya mau tunjukkan pekerjaannya. Apa yang mau ditunjukkan dari ayat ini sih? Koneksi apa yang mau tunjukkan ayat ini? Belum itu nih, sayang. Mau buktikan. Buktikan apa? Kuasa. Bukan. Ayo. Apa yang mau dikoneksikan ayat ini? Kemarin. Kak Chen dan semuanya boleh ikut juga ya. Kalau ada jawaban. PT Punchen, Mama Soisa juga boleh. Mau menyembuhkan orang sakit. Bukan. Apa yang mau dikoneksikan? Apa sama dengan apa? Apa? Idin? Maribel? Michi nggak dengar, sayang? Marriage sama dengan marriage. Nggak ada marriage di sini, sayang. Di YI, sayang. Coba kata-kata di YI aja. Use in structure, ya. Apa sama dengan apa? Work sama dengan miracle. Kurang lengkap. Wonderful miracle sama dengan work of miracle. Bukan. Kebalik. Coba balik lagi. Work of miracle sama dengan wonderful miracle. Wonderful work sama dengan miracle. Nah, lihat koneksinya nggak? Ini mau dicocokin dengan Matius 7, betul? Wonderful works ada nggak ini? Nah, ini yang mau dikoneksikan. Bisa? Kak Chen, bisa Kak Chen? Oke, Cek. Jadi bisa lihat nggak? Apa yang Yesus buat di Kana juga dibuat oleh antikristus di akhir zaman. Betul? Iya. Itu dia. Ya. Jadi Yesus buat wonderful works, betul? Dan artinya apa, Cok, kesimpulannya? Kalau Yesus buat wonderful works, siapa yang mau buat wonderful works juga? Jangan bilang setan, konteksnya ada orang yang apa? Orang yang apa? Orang penipu. Orang penipu juga buat apa? Mantap. Bisa, Cok? Jadi apakah saudara-saudara, kalau ada lihat, waduh ini orang bikin perbuatan baik, tolong ini, aduh. Apakah itu jamin dia pengikut Kristus atau gimana, saudara-saudara? Kita mau mintanya. Tante Telma, apakah penilaian kita tentang orang baik, aduh dia suka tolong, itu menjamin dia adalah pengikut Kristus, Tante Telma? Atau bisa? Belum tentu dia pengikut Kristus, walaupun dia baik ya. Betul. Bisa juga dia apa? Orang penipu. Tanda-tanda bahwa sudah mau akhir. Ya, betul. Jadi Tante Telma, sesuatu jangan pernah pakai penampilan luar, betul? Iya, betul, Gedi. Ya, kadang-kadang kita lebih suka kan dengan orang, aduh ini orang suka tolong nih. Tapi
kita nggak suka tersinggung sama orang-orang yang ungkapkan dosa kita, gimana Tante Elma? Iya. Betul? Betul, Gedi. Itu dia. Itu penting sekali saudara, untuk lihat bahwa kalau kita nggak bisa mengerti, Kak Chen, kira-kira kita bisa endure nggak sampai di end, Kak Chen? Tidak bisa endure sampai di end. Artinya harus bisa lihat nggak mana ini yang penipu, mana yang enggak, betul Kak Chen? Supaya bisa endure kan, Kak Chen? Iya, betul. Karena semuanya buat wonderful works. Aduh, kayaknya mantap nih orang. Nolong ini semua. Aduh, perbuatan baik semua kan? Tetapi Kristus sendiri aja bilang, Kak Chen, aku nggak kenal kamu. Apakah kita mau mengenal orang yang nggak dikenal Kristus, sehingga kita pun tidak dikenal Kristus? Ada yang mau? Enggak, kan, Kak Chen? Nggak mau. Itu dia. Makanya, pengikut Kristus tuh pernah nggak, Kak Chen, bisa pakai perasaan, Kak Chen? Tidak boleh, harus prinsip. Betul, itu dia ya. Dan kita mau hidupkan sama-sama kan? Mau saling tolong-menolong kan? Gitu dia. Oke, terima kasih. Bisa semua sampai di sini koneksinya? Om Bram bisa, Om Bram? Kalau ada silakan ya. Ya, cuma mau tanya, itu tadi kan biar kita nggak ketipu karena orang yang yang datang juga dia bikin wonderful work itu sama seperti Yesus. Nah itu kita mau bisa bedain orang itu dengan yang Yesus buat bagaimana? Karena ini kan hampir sama. Karena ini kan kalau penipu kalau kita nggak bisa lihat ya pasti kita akan tertipu nih. Jadi maksudnya pertanyaannya apa ya ciri-ciri maksudnya supaya bisa kita tahu karena ini buatnya hampir sama Yesus. Ya gitu. Iya. 723, Om Bram, mereka masih bikin apa? Apakah kita lihat dari seseorang, dari pengakuannya atau buahnya, Om Bram? Dari buahnya, Giri. Dan kalau buahnya iniquity walaupun lakukan wonderful works, apakah itu yang bisa membedakannya, Om Bram? Iya, Giri. Nah, bisa, Om Bram? Bisa, Giri. Terima kasih, Giri. Makanya, Om Bram, kalau misalnya kita mau membedakan harus makanan keras atau susu? Oh, keras. Harus kalau keras. makanan keras bisa bedakan, kan? Mana yang good dan evil, kan? Itu dia. Betul, Giri. Kalau kita kasih disuapin susu, yang penting kasih, harus menolong karakter Kristus, kita nggak akan bisa bedakan. Oh. Ya kan, Om Bram? Iya, Giri. Terima kasih, Om Bram, pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Giri, sama-sama. Ya, mari kita lanjut lagi. Oke, kemarin ada fast fact ya. Halo, Cece. Silakan. Cece. Oh iya, Matius 7 ini tentang mereka cuma pengakuan saja ya. Mereka mengaku mengenal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mempraktekkan buah karakter Yesus itu. Iya, betul. Lalu buahnya itu kita kembali kepada Matius 7 ayat 20. Dari situ kita bisa lihat apakah ada buah-buah atau tidak. Jadi buahnya apakah dari pekerjaan yang dibikin? Mengusir setan, pengakuan, apakah itu? Oh, tidak. Yang dilihat iniquity kan? Iya. Ya, masih regard iniquity atau enggak kan? Iya. Boleh, Mama Soisa? Regard itu masih ya? Mama Soisa. Contohnya masih simpan-simpan perasaan nggak suka, ya kan? Atau apapun ya. Itu dia. Atau dosa-dosa yang nanti kita mau baca kan habis ini kutipannya. Oke. Makasih, Cek. Oke, kita sisa 30 menit lagi, jadi kita mau ini ya, agak nggak ngebut, tapi mau hanya menekankan apa yang penting dari kemarin, ya. Oke, kita mau tanya sama, siapa yang belum ditanya ya? Mary Bell, kemarin marriage di Kana sama dengan apa? Mantap, Mary Bell. Atau fraktalnya apa? Ini kan Mary Bell? Jadi di mana Yesus lakukan miracle-nya Mary Bell?
Dan kalau berdasarkan terjemahannya, Yesus lakukannya di mana? Mantap. Dan ini namanya apa kata lainnya, Maribel? Kata lainnya adalah Yesus lakukan miracle di sana atau midnight atau dibantu Kak Itin. Apa kata lainnya Kak Itin? Marriage di Kana merupakan apanya Yesus? Wonderful work. Bukan. Ministry. Apa? Lengkap. First ministry. Bahasa Indonesianya sayang? Itu pelayanan. Ministry itu pelayanan pertama. Keluar kan, betul? Ya. Itu dia. Itu konsep nomor 1. Terima kasih Itin dan Maribel. Bisa mengerti ini semua? Jadi pelayanan pertama Yesus di mana? Kalau diterjemahkan di zaman kita? Sunday Law. Oke, bisa? Jadi yang dikoneksikan dari ini apa? Bahwa waktu ada ministry, ada juga Sunday Law, betul? Karena marriage ini kan koneksinya dengan Matius 25 kan? Masih ingat nggak ini kemarin? Jadi sama dengan zaman orang ya, Cek. Betul. Kalau seandainya orang tutup pintu midnight juga kan orang di luar dari hari di Betul sekali Kak. Matius 25 ada marriage juga kan? Dan marriage ada tutup pintu kan? Ini. Waktu marriage-nya bridegroom datang, apakah pintu masih kebuka atau tutup? Tutup. Makanya Sunday Law dan apa Mem Olsha? Midnight. Tadi Mem Olsha bilang M toh? Nah, mantap. Oke, yang kedua. Kalau Sunday Law ada apa, Mama? Kalau ada Sunday Law ada apanya? Kalau ada undang-undang hari Minggu artinya ada apa? Ada orang-orang yang apa? Ada yang buat miracle. Bukan? Pelayanan. Bukan, Mah? Kalau ada peraturan, ya toh? Oh, harus cuci tangan contohnya. Mama akan lihat ada orang yang apa? Cuci tangan. Kalau ada undang-undang hari Minggu, Mama akan lihat orang ngapain? Nah, Sunday Law itu hukum hari Minggu. Artinya kalau Mama bilang, ya, kalau Mama harus bilangnya menyembah hari Minggu aja, nggak pakai law-nya lagi ya. Karena law itu hukum ya. Jadi ada Sunday worship kan? Penyembahan hari Minggu, betul? Boleh sampai sini? Lanjut lagi. Di mana kita lihat ada penyembahan di Alkitab? Kita mau tanya sama Mama Suisa. C. Ya. Di mana Mama Suisa? Daniel 3. Mantap Mama Suisa. Daniel 3 ada apa Mama Suisa selain penyembahan? Penyembahan patung atau image. Ya. Dan Nebukadnezar. Ada apanya lagi Mama Suisa? Temennya penyembahan ada apa? Image ya? Bukan. Coba Mama Suisa ingat-ingat. Ada apa di Daniel 3? Selain penyembahan, ada apanya lagi? Temennya penyembahan pasti ya. Oh, dapur api, iya. Itu Papa Edi. Bapak Edi. Nah, Bapak Edi. Ya, makasih. Makasih ya. Oke. Betul, ini temannya kan? Jadi di mana ada undang-undang ada penganiayaan kan? Oke, lanjut ya. Iya, betul, Cek. Oke.
Di Daniel 3, Mama Soisa, ada siapa? Jadi apakah Daniel Mama Soisa Daniel 3 sama dengan apa? Berarti Mama Soisa? Di akhir zaman Daniel 3 sama dengan apa? Daniel Sandelo. Dan? Worship. Bukan? Penyembahan. Sandelo worship. Temennya Sandelo yang tadi sudah di-establish apa? Worship, Sunday worship ya. Mama Soisa baca yang nomor 1 ya. Coba. Peris sama dengan Sandelo sama dengan apa? Peris sama dengan Sandelo. Sama dengan? Sama dengan midnight. Midnight, betul? Kalau Daniel 3 artinya ada Sandelo kan? Ada penyembahan kan? Iya. Sandelo sama dengan apa artinya? Betul? Ada dapur api kan di situ? Iya. Bisa lihat koneksinya nggak? Iya. Nah, sama Cek. Nah, di midnight ada apa sekarang? Pertanyaannya sebelum ini. Ada. Karakter dia apa? Diungkapkan. Nah, dinyatakan. Ya. Di midnight karakter diungkapkan. Ya, betul. Betul? Itu dia. Ya, betul. Jadi, di Daniel 3, karakter siapa yang diungkapkan, Mama Soisa? Di Daniel 3 ada orangnya siapa? Orang-orangnya. Oh iya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mantap. Sadrak, Mesak punya apa yang diungkapkan? Karakter mereka diungkapkan. Betul kan, Mama Soisa? Iya, Cek. Kita nggak ganti karakter lagi di sini. Udah ganti karakter? Iya. Apakah Mesak Abednego di karakter? Oh, tidak bisa lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena sudah close of probation, kan? Iya, sudah tutup pintu atau sudah diungkapkan. Betul. Oke, kita mau baca ini ya, sebagai juga perenungan-perenungan kita. Ini kutipan kemarin semua ya. Dibilang, sekaranglah waktunya Mama Soisa untuk mendapatkan kesiapan moral untuk surga. Kapan Mama Soisa? Bisa tunda besok Mama Soisa? Sekarang, Cek. Bisa tunda besok? Sekarang adalah masa persiapan katorang. Apakah bisa tunda besok, Mama Soisa? Tidak bisa, Cece. Gereja Kristus harus dimurnikan, betul? Ditinggikan dengan kasih Kristus. Tuhan menuntut pengikutnya untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar-kabar baik, ya, dan membawa kabar yang murni, ditinggikan dan selalu jujur dengan pekabarannya, kan, selalu baik dan juga setia, ya. Lalu dibilang sangatlah penting untuk benar, selalu benar, walaupun dalam hal-hal apa kecil, betul? Iya, betul, Cek. Ya. Tidak ada excuse, ya, untuk tidak ada alasan untuk hal-hal yang untuk kita mengabaikan hal-hal yang kelihatannya nggak penting, nggak bisa. Lalu dibilang prinsip firman Tuhan harus dikembangkan, betul? Dibentuk dalam kehidupan dan karakter. Ya. Sampai situ aja. Ini kemarin nggak sampai sini sih. Oke. Jadi, Mama Soisa, karakter yang diungkapkan adalah karakter yang apa?
Karakter Kristus. Kan? Sesuai konteks kutipan ini. Oh, karakter yang diungkapkan sekarang ini adalah karakter yang sudah disiapkan sebelum krisis. Dan itu kata lainnya apa Kak Lina tadi? Karakter yang dibentuk, betul? Sebelum yang krisis. dibentuk sebelum krisis. Betul. Mantap. Kan? Dan kalau midnight, apakah midnight akhir atau awal? Akhir. Iya, mantap. Lalu kita baca lagi kutipannya. Dibilang di sini, ini contoh akan ya. Akan selalu tidak mengabaikan perintah-perintah Tuhan ya. Akan ini. Dan selalu menunjukkan ya. Kita selalu menunjukkan. Jadi ingat nggak ini? Jadi ini kita coba ya ambil kutipan fullnya. Kemarin kita potong kutipannya. Tunggu ya, kita ambil kutipan fullnya. 1894. Ada cari kutipan. Paragraf 2. Nah, ini jangan semua. Oh, di bawah ya, dia punya kutipan. Ini dia ya. Ini aja ya. Di dalam kasus akan adalah sebuah contoh untuk seorang manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana sangat mengerikan konsekuensi dari dosa orang ini. Bagaimana, ya? Coba kita mau ambil dia punya inti. Di dalam waktu ini akan sangatlah menunjukkan dia punya kelemahan karakter. Kelemahan karakternya apakah langsung punya kelemahan atau apa? Semuanya dia apa, Kak Lina? Langkah demi langkah. Jadi orang nggak mungkin langsung menyembah hari Minggu. Sebelumnya akan ada langkah demi langkah dari karakternya yang dia menganggap remeh hal-hal kecil sekalipun. Bisa? Walaupun dia pikir, oh ini kan kecil, nggak apa-apalah. Betul? Dan dia ulang-ulang terus sehingga karakternya waktu diungkapkan apakah mantap atau enggak karakternya, saudara-saudara. Karakternya mantap enggak waktu diungkapkan? Kalau dibentuknya langkah demi langkah, hal-hal kecil semuanya, ya? Diulang-ulang apakah mantap, Oma Pop? Tidak. Iya. Ya. Jadi pembentukan karakter itu, karakter yang tidak siap di Midnight adalah karakter yang seperti apa, Itin? Diulang-ulang itu dosa. Ulang-ulang yang dianggap langkah demi langkah. Betul? Iya. Oke? Mana, Ma? Yang tidak siap. Yang tidak siap mana, Ma? Yang tiap siap di midnight. Menjadi setia. Pembentukan karakter.
mengulang-ulangi dosa sekecil apapun, tidak ada karakter Yesus. Oh iya. Oke, boleh ini? Oke. Kita sudah mau ending ya. Jadi sejauh ini kita mau ini ya, mau gambar lah. Sejauh ini ada apa aja? Ada apa aja? Yang kita sudah pelajari ada akhir kan yang kita mau ini kan? Buka tuh Mas. Ya. Oke. Jadi ada apa? Akhir kan? Ya. Lalu ada tanda, betul? Dan kita lihat sebelumnya ada 9/11 kan? Jadi kita lewati 9/11 lalu kita lihat tanda-tanda, betul Om Bram? Ini kan? Iya. Oke, tanda-tandanya tadi ada orang yang bilang aku adalah siapa, Om Bram? Kita simpulkan ya, kita udah masuk. Mesti Yesus ya. Mereka bilang apa? Aku adalah I am siapa? Yesus ya. Nah, betul. Betul? Ini tanda-tandanya kan? Kita akan lihat apa lagi di tanda-tanda? Orang ini ngapain? Bikin mujizat ya. Menipu kan, Om Bram? Iya. Menipunya bikin mujizat kan, Om Bram? Iya, betul. Jadi. Wonderful works lah. Wonderful works. Atau kata lainnya apa, Om Bram? Yang tadi Om Bram tanya. Miracle. Atau dia sembuhkan orang sakit kan? Iya. Ini yang kita lihat kan? Sebelum tutup pintu kan? Iya. Oke. Dan di sini ada karakter apa? Oke, yang di end dulu lah. Di end kata lainnya apa, Uco? Mantap. Line close of probation apa, Maribel? Kata lain midnight apa, Kak Chen? Kata lain midnight apa? Midnight. Yang tadi kita sudah establish. Midnight crying. Satu lagi yang kita mau ambil. Belum, iya. Apa? Sunday Law. Oke, tadi agak putus Kak, sorry. Sunday Law, betul? Ini kan? Midnight, sudah Sunday Law. Dan di sini karakter diapain? Reveal. Nah. Betul? Artinya sebelum karakter di reveal diapain? Midnight, Sunday Law. Betul? Di develop kan dia? Terus di end lagi Daniel berapa di sini? 12:1 ya. Yang kita baca kan? Daniel 2 ya. Daniel 3. Daniel 3. Ada disuruh ngapain di Daniel 3? Worship kan? Iya. Penyembahan Daniel 3. Ujian ketiga Daniel berapa? Apakah artinya sign-nya Daniel 2 kalau sudah mau deket worship image, betul? Ya. Iya, betul ya. 1 dan 2. 2 dulu ya, nanti tambah 1 ya. Daniel 2 dan 2 disuruh ngapain? Kita lihat apa? Diapain? Jadi image-nya lagi di apakah Sadrak Mesak Abednego lihat, waduh udah dibentuk, betul? Apakah itu tanda buat mereka kalau mau ada pemaksaan penyembahan? Iya. Itu dia. Dan di sini waktu mereka lihat, waduh image sudah dibentuk, mereka lagi develop karakter kan? Iya. Iya. Dan apakah satu lagi di Daniel 1, betul Kak Lina? Daniel 1 mereka apa? Mereka tolak makan raja.
Terkira. Daniel 1. Oke, sampai ini jelas saudara-saudara? Ya. Bisa ya? Image dibentuk Daniel 1. Itu dia. Apa? Vaksin apa? Oh iya. Nah. Karena kita ketika menolak hal-hal kecil, betul? Nggak mau masukkan hal yang nggak baik di dalam tubuh kita, apakah di end-nya kita kalau ada pemaksaan vaksin kita juga nggak mau, karena sudah terbentuk karakternya. Kita nggak mau dalam hal-hal kecil kita nggak mau kotori tubuh kita, betul? Kalau hal-hal besar pasti juga nggak mau kan? Itu dia. Boleh ini? Bagaimana saudara-saudara? Bisa? Ya mantap. Oke, kita mau lihat lagi yang penting-penting ya, karena ini. Jadi apakah saudara-saudara penting nggak ngerti tandanya? Betul? Sungguh mengerti itu kan? Dan kalau kita sudah mengerti tandanya, betul? Kalau kita udah mengerti tandanya, mau sungguh-sungguh nggak, Cok? Atau main-main kalau sudah mengerti? Tidak main-main lagi. Nah, tidak main-main lagi kan? Iya. Jadi yang kemarin juga impresi kita, apakah orang dunia sekarang sedang sungguh-sungguh di luar untuk cari dunianya? Betul nggak? Iya. Apakah kalau kita enggak sesungguh-sungguh mereka dalam mencari kebenaran, kita akan kalah sama mereka? Iya, memang. Ya kan? Iya. Jadi kalau mau berhadapan lawan, betul? Pasukan-pasukan Kristus adalah orang yang sungguh-sungguh kan dalam kebenaran. Iya. Bukan orang yang main-main kan dalam kebenaran. Iya. Ya. Jadi kalau kita enggak siap-siap sekarang, kita main-main, kita sepelekan kebenaran, kita enggak akan siap hadapi midnight. Atau yang kita sudah di midnight sekarang kan kita tahu. Kita nggak akan siap hadapi krisis di depan ini. Kalau kita sekarang meremehkan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan setiap hari. Ya. Bisa ya, saudara-saudara? Ya. Oke. Ini kemarin ada Palmonai sedikit kan? Masih ingat? Ini kan farmakia, dunia tipe dengan farmakia kan? Source. Ya. Oke. Lalu itu dia punya kode Ibrani G5332 dan 1 kan? Iya. Oke, 5 apa? Yang 5 ada 5 murid kan? 5 murid. 3-nya apa? 3 kan? Apakah ini ketiga apa? Daniel 3. Ya. Buat IOB kan? Image. Lalu dia juga G5332 kan? Sama kan? 331. Nah, 1 ini apa, Kak? Nah, menolak. Midnight. Kalau misalnya negatifnya, dia pasti apa? Terima apa? Terima vaksin, betul? Iya. Vaksin. Karena di 1 ada pilihan kan, mau makan makanan raja apa enggak kan? Iya, iya. Kalau dia fulis, 5 fulis, dia mau sembah kan? Sembah. Sungguh-sungguh sekarang hilang untuk selamanya. Di hari ketiga, waktu ada penyembahan, pasti akan sembah kan? Jadi, yang kita mau sembah apa enggak, nah kita lihat sekarang kita konsumsi enggak tipuan-tipuannya setan, betul? Iya. Apa aja, bukan cuman yang ini kan, farmakia ataupun tipuan-tipuan dari mata, dari pikiran, ya kan? Iya. Dari perasaan, semua itu tipuan loh. Iya, tipuan. Kelihatan vaksin obat-obatan kan? Semua persungutan.
Oke, bagaimana saudara-saudara bisa jelas? Ya, ini sama. Jadi tuh. Bisa jadi. Ya. Ya. Iya, sama, Tin. Pharmakia. Ini tipu, sorceries. Ini tipuannya. Oh, sorceries. Sama, Itin. Semua. Oke. Apakah bisa jelas saudara-saudara semuanya? Inilah review kita pada pagi hari ini. Bisa? Bisa, Gay. Kalau sudah tidak ada lagi, kita selesaikan kita punya review pada pagi hari ini. Dan biarlah saudara-saudara bisa dikuatkan dan selalu pilih apa yang benar. Apa itu? Ada pertanyaan? Yang mana? Word atau screen? Itu. Kalau masih ada dusta sekecil apapun. Ini? Kalau mau bingung pus ada di doa sana. Maksudnya kata-kata menganggap karakter saat sekarang. Tidak